Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fajal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musyrifin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menguraikan isi khutbah, terlebih dahulu Al-Fakir berwasiat, berpesan dan mengajak khusus bagi Al-Fakir sendiri, umumnya kepada hadirin jamaah. Mari kita sama-sama, bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan untuk berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaan, keimanan ada di lubuk hati kita dan kita kerjakan dengan anggota tubuh kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisinya. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan Allah senantiasa menjanjikan kepada kita semua untuk menyiapkan dan menyediakan surganya. Amin, Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang muslim yang baik tentunya ingin menjadikan hamba yang soleh, taat kepada ketentuan-ketentuan yang Allah telah berikan di aturan agama. Namun kenyataannya masih banyak hamba-hamba manusia-manusia yang tidak soleh, apalagi menjadi orang yang muslih atau orang yang perbaiki hilangkan lingkungan hidupnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhum telah berkata, laula khamsatun hisalin lasarun nasu kulluhum salihin, awwaluhal qana'atu bil jahli wal hirsu ala dunya wasuhu bil fadli wariya'u fil amal wa izabu birra'i. Kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, kalau bukan karena 5 perkara, niscaya semua manusia menjadi soleh, yaitu merasa sombong, merasa senang atau cukup dengan kebodohannya, tamak dengan kesenangannya dunia. Yang ketiga, kikir dengan kelebihan hartanya, riya dalam beramal, bangga akan dirinya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, merasa senang dengan kebodohan. Kebodohan atau jahlu merupakan lawan dari kepintaran atau ilmu.
Menjadi pintar atau berilmu merupakan perintah agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hal ini dapat dilihat dari ayat Al-Quran. Pertama turunnya yaitu surat Al-Iqra dengan mengatakan Iqra, bacalah. Betapa banyak hadis yang menjelaskan bahwa orang yang berilmu atau pandai jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang merasa senang atau merasa cukup dengan kebodohannya atau merasa cukup dengan kebodohan dirinya bertentangan dengan perintah agama, berkaitan dengan ilmu dan kesalahannya. Nabi Muhammad SAW bersabdakan dalam artinya, kelebihan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti kelebihanku di atas orang-orang yang paling rendah dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sidang rahimakumullah. Hadis di atas menjelaskan bahwa banyak sedikitnya ganjaran yang dapat dari perbuatan baik. Salah satunya dipenuhi oleh tingginya atau rendahnya ilmu seseorang. Orang bodoh tidak berilmu bukan hanya berpotensi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seala kadarnya, tetapi ada kemungkinan amal ibadahnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam satu kaidah, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu ma'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak lagi tidak diterima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang kedua, yang orang tidak akan menjadikan soleh, yaitu akan tamak akan dunia. Tamak yang berarti ingin mendapatkan banyak materi untuk kepentingan diri sendiri, atau biasa juga disebut serakah. Ini merupakan sifat yang tercela. Orang yang tamak selalu merasa kurang akan rezekinya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga ia selalu berusaha dengan keras, dengan giat mendapatkan tambahan rezekinya dan cenderung lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabdakan dalam artinya, dua serigala lapar yang dilepas sekawan kambing tidaklah lebih merusak daripada ambisi seorang yang tamak untuk memperoleh harta dan kemuliaan yang merusak agamanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, akan tidak terjadinya anak yang soleh, yaitu kikir dengan kelebihan harta. Kikir yaitu al-suh, maka sifat kikir yang dimaksud berkaitan erat dengan sifat tamak. Maka kata tersebut adalah kikir yang disertai dengan ambisi atau keutamaan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Tak jarang ada orang yang tidak hanya kikir terhadap orang lain, tetapi juga ia kikir atau pelit terhadap keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Padahal kelebihan harta menjadikan seseorang memiliki beban yang lebih berat di akhirat nanti, karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kesalahan, Rasulullah SAW sabdakan dalam artinya, tidak akan berkumpul sifat kikir, asu dan keimanan dalam hati seorang. Hadis riwayat An-Nasai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang keempat, yang tidak akan menjadi orang yang soleh, yaitu riya dalam beramal. Riya yaitu melakukan amal baik untuk dipuji orang lain, merupakan sifat tercela. Riya merupakan lawan dari ikhlas, yaitu beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beribadah karena selain Allah juga bisa disebut dengan syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku? Rasulullah SAW, bagiku terhadap kalian dari apa fitnah Al-Masih Dajjal? Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, asyirku khafi, sirku tersembunyi, yaitu seseorang yang solatnya laku menghiasi, memperindah solatnya karena ada orang yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak ulama yang peringatkan bahaya dari sifat riya. Salah satunya ucapan yang terkenal, yaitu terkaitlah indah datang dari Fuad bin Iyad. Dia berkata, beramal karena manusia adalah syirik, dan meninggalkan perbuatan baik karena manusia adalah riya. Maksud perkataan Fuad bin Iyad dengan penjelasannya
bahwa meninggalkan amal baik karena manusia adalah riya tidak berlaku mutlak pasti dari rianya, tetapi tergantung pada niat seseorang mengapa dia meninggalkannya perbuatan baik tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adapun yang terakhir, yang kelima, yang tidak akan menjadikan anak yang soleh, yaitu 5, bangga akan diri sendiri. Sifat tercela terakhir yang dapat menghalangi seorang menjadi anak yang soleh atau menjadi orang yang soleh adalah bangga akan diri sendiri. Sifat ini bisa disebut dengan istilah ujub atau takabur. Ujub adalah merasa diri lebih baik dan lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Sifat ini seringkali membawa seorang pada sifat sombong, sebuah sifat yang tidak boleh ada dalam diri manusia, karena sifat sombong adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tusaqqir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu sekalian memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan dari Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW sabdakan, 3 perkara yang membinasakan umat manusia, yaitu kikir yang ditaati, kedua hawa nafsu yang diikuti, dan rasa ujub seseorang akan dirinya sendiri. Imam Al-Jabi berkata, ujub adalah ketika seorang melihat dan merasakan bangga ada kelebihan dirinya yang tidak ada pada orang lain. Aku tidak tahu sesuatu pun yang lebih banyak bagi orang-orang yang salat selain ujub. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah khutbah yang singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir sendiri. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang akan menggelincirkan kita menjadi tidak menjadi orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ibadah kita dengan keikhlasan, kemurahan. Mudah-mudahan juga Allah panjangkan umur kita, sehatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat dan patuh dan soleh, dan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana bihusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wasi'un alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.